Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel SMP Al Islamiyahnya biar kalian gak ketinggalan materi-materi dari guru-guru yang lain. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar matematika di kelas 9 tentang perpangkatan dan bentuk angka di pertemuan yang pertama. Oke, namun alangkah baiknya sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, peraturan selama pembelajaran. Selama pembelajaran kalian harus fokus. Yang kedua harus membuka buku catatan matematika atau membuka buku latihan matematika. Yang terakhir kalian harus ada pulpen. Jadi di mana selama pembelajaran kalian itu wajib mencatat materi-materi yang telah ada. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama menuliskan dan menentukan hasil perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan. Yang kedua, mengidentifikasi sifat perkalian pada perpangkatan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan. Oke. Apa dan bagaimana sih bentuk bilangan berpangkat itu? Mungkin kalian udah ada yang tahu ya, atau mungkin ada juga sebagian yang belum tahu. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita cek dulu nih ternyata manfaatnya ada loh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya nih yang pertama dalam Al-Quran ternyata sudah diterangkan tentang bilangan berpangkat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha', wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkainya ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas, Allah maha mengetahui. Nah, untuk mengetahui apa sih hubungannya dengan bilangan berpangkat, nanti saya akan share di tugas kalian ya. Kemudian ternyata ada juga loh dalam bidang IPA-nya, dalam bidang IPA seperti dalam pembelahan sel yang tadinya dari 1 berbelah menjadi 2, membelah lagi menjadi 4. Nah, seterusnya kalian bisa menggunakan konsep bilangan berpangkat. Kemudian penyederhanaan massa elektron. Kemudian ada juga penyederhanaan kecepatan cahaya. Nah, kalian udah tergambar dong gimana bilangan berpangkat itu. Nah, kita masuk materinya ya. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkatnya saja. Nah, jadi perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, sederhananya itu perpangkatan adalah penyederhanaan dari perkalian dengan perkalian yang sama ya. Nah, bentuk umumnya seperti ini nih teman-teman. Ada A pangkat N sama dengan A dikali A sebanyak N, di mana N-nya itu adalah bilangan positif. Nah, di sini A-nya itu adalah bilangan pokok, di mana bilangan pokoknya juga merupakan anggota bilangan real, dan N-nya ini disebut eksponen atau pangkat. Nah, kita masuk ke contohnya ya. Misalkan di sini ada perkalian nih, ini kan ada perkalian yang sama nih. Terus di sini ada perpangkatannya belum saya tulis ya. Coba kita hitung perkalian 3 kali 3 kali 3 kali 3 berapa kali sih? Coba 1, 2, 3, 4, 5. Wah, 3-nya ada 5 kali nih, berarti kita bisa sederhanakan menjadi 3 pangkat 5. Pintar. Kemudian yang kedua nih, contoh yang kedua. Sini ada P-nya. Nggak apa-apa sih ada P-nya. Kita tinggal hitung aja ada berapa kali perkalian berulang tersebut. Nah, di sini ada perkalian berulang 3P kali 3P kali 3P sama dengan 3P pangkat berapa maksudnya ya. Kita tinggal hitung aja 3P-nya ada berapa kali. 1, 2, 3. Berarti di sini 3P pangkat 3. Oke, udah paham ya teman-teman semua? Kemudian yang kedua tentang perkalian pada perpangkatan. Nah, di sini kita belajar sifat-sifat perkalian pada perpangkatan ya. Yang pertama, hasil kari dari perpangkatan dengan basis yang sama. Sifat yang pertama itu tentang perkalian dalam perpangkatan. Nah, contohnya gini nih teman-teman. Ada A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah N. Nah, di sini kalian bisa lihat bilangan pokoknya sama ya. Bilangan pokoknya sama, kemudian hasilnya juga tetap bilangan pokok tersebut. Nah, yang berbeda itu adalah ketika ada pangkat dikalikan
ada bilangan yang berpangkat dikalikan dengan bilangan yang berpangkat, maka pangkatnya berubah menjadi dijumlahkan. Oke, kita masuk ke contohnya ya. Contoh yang ketiga. Di sini ada 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 5. Nah, bilangan pokoknya sama nih. 2 sama-sama 2, berarti nanti hasilnya juga 2. Kemudian pangkatnya tinggal kita apain? Ternyata dari sifat atas itu kita tahu kalau ada bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Maka di sini hasilnya adalah 2 pangkat 9. Betul sekali teman-teman. Kemudian lanjut ke sifat yang kedua, dari hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Nah, sifat yang kedua ini maksudnya tentang pemangkatan pada perpangkatan. Jadi kalau ada pangkat dipangkatin lagi gimana nih? Nah, kalian bisa lihat di sini ada bilangan pokoknya A pangkat N, kemudian dipangkatkan lagi dengan N. Nah, kalau ada bilangan pangkat dipangkatkan lagi, kalian bisa kalikan saja pangkatnya. Bilangan pokoknya tetap, kemudian pangkatnya dikalikan N kali N, atau A pangkat M N. Nah, ini sama saja dengan N kali N ya teman-teman. Nah, kita masuk ke contohnya. Contohnya nih, 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Sama dengan, nah, di sini ada pangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya dikali. Betul banget teman-teman. Nah, di sini ada 3 pangkat 2 dikali 3. Jadi berapa hasilnya teman-teman? 3 pangkat 6. Betul sekali. Oke, kita lanjut masuk ke sifat selanjutnya ya. Yang ketiga itu hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Nah, sifat yang ketiga, perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Nah, jadi kalau ada perkalian kemudian dipangkatkan, gimana nih? Nah, sebenarnya mengerjakan hal seperti ini, A kali B pangkat M, tidak harus menjadi A pangkat M kali B pangkat M ya teman-teman. Cuman matematika itu banyak cara penyelesaiannya. Kalau kalian bisa menyelesaikan dengan cara lain tapi hasilnya benar, itu juga dalam matematika benar ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada contohnya langsung. Ada 2 dikali 3 dipangkatkan dengan 3. Ini sama kayak sifat di atas ya teman-teman. Nah, sifat di atas itu kalau ada perkalian dipangkatin, maka bilangan pokoknya itu dipangkatkan satu-satu. Nah, sama seperti ini, ada 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3, betul sekali, dan 3 pangkat 3, ya betul sekali ya teman-teman. Kemudian kalau kita udah selesai ya, nah coba kita kerjain ini materi latihannya bareng-bareng. Di sini ada min 3 pangkat 2, coba min 3 pangkat 2 berarti min 3 dikali min 3. Nah, min kali min apa teman-teman? Plus, betul sekali, berarti min 3 dikali min 3 adalah plus 9. Ya, betul sekali ya teman-teman. Kita coba soal nomor 2. Ada 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, sifat tadi kalau ada pangkat dipangkatin lagi berarti pangkatnya dikali. Betul sekali teman-teman. Berarti di sini ada 2 pangkat 2 dikali 3. Berarti 2 pangkat 6. Ya, betul sekali. 2 pangkat 6 berapa? Coba dihitung pakai hitungannya. Oke, 64, betul sekali teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ya ke soal nomor 3. Soal nomor 3, 4 dikali 2 dipangkatkan dengan 2. Nah, kalau ada perkalian dipangkatkan, berarti tadi gimana tuh? Bilangan pokoknya kita pangkatin satu-satu. Berarti di sini 4 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Betul sekali teman-teman. Coba kalian hitung berapa sih 4 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2? 64, ya betul sekali ya teman-teman. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, terus belajar, jangan lupa jaga kesehatan selalu. Semoga kita bisa berjumpa lagi di materi-materi selanjutnya. Jangan lupa kalian belajar juga tentang materi selanjutnya, yaitu tentang pembagian bilangan berpangkat. Nah, cukup sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.